Ciao Jinchen. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan bahas melanjutkan uh, untuk buku Mental Baja Pantang Menyerah. Hari ini kita akan lanjut di babnya yang ke-10 dan 11. Sebelumnya ini bukunya buku Mental Baja Pantang Menyerah, penulisnya Jining Chu. Oke. Ini kita langsung lihat aja bareng-bareng yuk untuk bab 10 ini dia bicara soal apa sih? Nah, untuk bab 10 ini dia judulnya adalah manfaat dari berpura-pura bodoh. Jadi kurang lebih udah kebayang ya kira-kira gambaran bab ini seperti apa. Oke. Nah, di sini dia awalin dengan suatu quotes dia bilang seperti ini. Jadi terkadang untuk menangkap seekor harimau kita boleh berpura-pura menjadi seekor babi. Jadi yang dia mau coba sampaikan adalah kita untuk bertindaklah bijak, namun berpura-puralah bodoh. Oke, di sini kita akan langsung lihat ada dua sebab yang bakal kita cover. Sebab yang pertama itu adalah menang dengan mengalah. Oke, di sini dia penekanannya adalah selama sikap mengalah itu dapat membuat kita mendapatkan atau mencapai apa yang menjadi tujuan kita, maka itu adalah pilihan yang perlu kita pilih. Jadi tanpa membalas kita udah bisa dapat apa yang kita mau. Jadi lebih efektifnya adalah dengan mengalah kita udah mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya udah, daripada kita harus membalas, yang ada malah masalah yang bakal lebih besar bakal timbul, atau ini dan itu yang sebenarnya kita bisa cegah dari awal kalau misalnya kita memilih untuk mengalah. Nah, di sini dia si penulis juga mengatakan bahwa kalau seandainya seseorang itu benar-benar tegar, dia juga sebenarnya adalah orang yang pandai dalam menyamar agar tidak terlihat dan memberikan kesan bahwa dia terlihat tak berdaya. Oke. Itu sebab yang pertama. Dan sekarang kita lanjut ke sebab yang kedua. Nah, sebab yang kedua ini judulnya adalah Anda kalah justru saat Anda menang. Oke, mungkin kalau teman-teman yang baca buku ini di bab 1, kemarin juga aku beberapa kali sempat mention nama Hansin. Jadi si Hansin ini si kesatria yang kemudian dihadang oleh bandit-bandit dan ditawarin sama bandit itu kalau dia mau melewati jalan tersebut, dia harus bertarung dulu nih ngalahin si bandit-bandit ini, atau dia bisa aja lewat tapi dia harus merangkak merangkak di depannya si bandit-bandit ini, yang merupakan suatu penghinaan besar ya buat si Hansu yang adalah pendekar terkenal. Tapi menariknya adalah instead of dia milih untuk berkelahi, buat fight sama si bandit-bandit ini, dia memilih untuk merangkak di tanah dan untuk bisa lewat dari tempat tadi, dari yang tempat dimana mereka menghalangi dia. Jadi satu hal yang perlu yang kita belajar di sini bahwa tadi judulnya adalah Anda kalah justru saat Anda menang. Nah, kasus si Hansin ini dia kelihatannya kalah, tetapi dia sebenarnya udah menang karena dia tahu nilai diri dia siapa, dan dia tahu sebenarnya apa yang dia mau lakuin, dan dia juga tahu tanpa berkelahi pun dia udah tahu dia bakal menang lawan badut-badut itu. Tapi dia mengesampingkan egonya dia sendiri karena kemungkinan buruk yang mungkin akan terjadi, misalnya kalau dia dicari atau keluarga dia apa-apain gitu-gitu. Jadi terkadang emang harus mengalah daripada kita harus membalas. Nah, kurang lebih penekanannya juga adalah kita untuk menekankan kepekaan kapan kita harusnya mengalah dan bukannya kita harus membalas. Oke, itu untuk bab 11 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk ngeliat
sorry, tadi untuk bab 10 ya. Sekarang kita akan lihat untuk babnya yang ke-11. Nah, bab 11 ini topiknya, judulnya adalah tumbuh subur di antara yang curang dan tak kenal ampun. Nah, di sini di awal bab ini dia kasih tahu kalau sebenarnya kebanyakan manusia itu hidup dengan emosi dan juga dompetnya yang terbuka. Dalam artian bahwa emosi yang terbuka adalah orang itu rentan untuk uh, bercerita tentang apa yang dia rasakan, menceritakan tentang kelemahan-kelemahan dia dan hal-hal yang sebenarnya bisa dibaca oleh lawan dia untuk at the end bakal balik serang si orang tersebut. Nah, dan juga bahwa uh, dengan kita mengetahui fakta bahwa kebanyakan orang hidup dengan perasaan dan juga dompet yang terbuka, maka kita harus mengingat bahwa uh, uh, adanya brutalitas semacam itu, berarti orang-orang itu udah siap untuk disakiti dan juga untuk yang namanya kehilangan uang. Oke. Nah, kita lanjut ke subbab yang pertama, prinsip untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, di sini ada satu yang menarik, dia bilang bahwa kita untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, intinya adalah kita mengenali apa yang kita mau, uh, uh, apa yang menjadi nilai diri kita sendiri, apa yang membangun diri kita sendiri, dan apa yang penting dan apa yang nggak penting. Jadi kita nggak gampang terpengaruh sama orang lain. Kita bisa tumbuh subur loh di lingkungan yang tadi yang even ya, lingkungan yang sulit untuk kita berada. Oke, selanjutnya adalah dia katakan bahwa kita untuk memiliki yang namanya naluri pembunuh. Nah, naluri pembunuh ini di lingkungan yang sulit sekalipun kenapa kita butuh ini, karena dengan adanya naluri pembunuh ini lebih apa ya, dia cukup menurut aku dia cukup mirip ya dengan yang namanya si mental baja, karena naluri pembunuh ini adalah kemampuan dimana kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apapun itu resikonya. Jadi kita benar-benar gigih ngelakuin untuk dapatin apa yang kita mau. Oke. Nah, selanjutnya juga di sini dia ngajarin satu hal tentang jagalah keuntungan besar maupun keuntungan kecil. Nah, di sini ada satu contoh di mana ada seorang ibu orang kaya, tapi dia melakukan penawaran yang sampai semaksimal mungkin keuntungan yang dia bisa dapat dengan transaksi itu. Dan sebenarnya mungkin di kisah ini juga ada yang mengatakan bahwa oh, ibu ini kok pelit banget, atau ya sesuatu seperti itu. Tapi sebenarnya hal yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan ibu ini adalah bahwa penting sekali untuk kita memperjuangkan transaksi terbaik kita, dan juga kita buat diri kita itu nggak kelihatan lemah gitu di hadapan orang. Jadi kita nggak diinjak-injak, kita nggak dimanfaatin orang. Jadi instead of dibilang pelit, ya udah terserah, orang mau bilang pelit juga ibu itu pun tak masalah karena dia punya mental baja pantang menyerah. Oke, kemudian kita akan lihat subbab yang kedua itu 101 mental baja pantang menyerah. Ya, ini dia ada beberapa beberapa points yang dia bakal share. Pertama, dia bilang bahwa jika Anda merasa tak perlu mempercayai seseorang, Anda akan selalu percaya kepadanya. Intinya di sini adalah bahwa kita ya udah percaya sama diri kita sendiri aja, dan sama orang lain ya apapun itu kita harus tetap yang namanya berhati-hati seperti itu. Kemudian dia juga share point mengenai Anda tidak perlu memenangkan semuanya. Dalam artian kita hidup bukan untuk menyenangkan setiap orang gitu loh. Jadi ya udah, kita udah tahu nilai diri kita itu apa yang kita mau, apa yang kita nggak mau, siapa identitas diri kita sendiri, dharma kita kita ngerjain dharma kita sendiri. That's enough. Kita nggak harus buat satu dunia ini setuju atau dengan kita, atau senang dengan apa yang kita lakukan, karena itu sangat nggak mungkin untuk terjadi.
Oke, berikutnya di sini juga dia bicara mengenai ya, ini untuk sebab yang ketiga ya. Dia bicara mengenai tumbuh subur di antara yang curang dan tak kenal ampun. Nah, ini aku balik lagi, sebenarnya ini pengulangan lagi bahwa dia minta kita untuk mengetahui siapa nilai diri kita. Dan saat kita mengetahui nilai diri kita, kita otomatis nggak akan terpengaruh walaupun kita berada di lingkungan yang sangat pelik, berada di lingkungan yang curang dan tak kenal ampun, karena kita udah nggak terpengaruh lagi. Kita di sini kita belajar menggunakan yang namanya mental baja pantang menyerah untuk melindungi diri kita dari apa kayak cercaan kah, dari lingkungan yang tak kenal ampun, lingkungan yang curang dan lain sebagainya. Satu-satu yang kita pedulikan adalah gimana kita bisa terus berjalan dan juga mencapai goal yang kita inginkan tanpa kita harus terpengaruh. Oke, jadi kurang lebih ini adalah sedikit ringkasan untuk bab 10 manfaat berpura-pura bodoh, sama bab 11 tumbuh subur di antara yang curang dan tak kenal ampun. Dari aku pemahamanku segini aja teman-teman. Aku masih belajar. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ada yang kurang atau ada yang mau dikoreksi, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Terima kasih banyak. Share, bye bye.